Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Kali ini kita akan belajar IPAS bab 7, Daerahku Kebanggaanku. Topik A, seperti apakah budaya daerahku? Perhatikan percakapan di bawah ini. Di acara Markedai ini, aku membawa klaper tart. Ini makanan khas Manado. Wah, namanya unik, seperti bahasa asing. Betul, ada sejarahnya loh kue klaper tart ini. Tujuan pembelajarannya: 1. Mengenal warisan budaya dan mengetahui sejarahnya untuk kemudian dikaitkan dengan kehidupan saat ini. 2. Menelaah kondisi dan aktivitas ekonomi yang terjadi di sekitar tempat tinggal. Megah sekali candi ini. Iya, masyarakat Magelang beruntung memiliki candi yang sangat terkenal ini. Sepertinya kita harus tahu tentang warisan budaya daerah kita sendiri. Daerah asalku punya warisan budaya yang terkenal juga tidak ya? Indonesia merupakan negara maritim. Laut merupakan bagian yang menyatukan setiap pulau yang ada di Indonesia. Terlebih setelah manusia menemukan berbagai alat transportasi yang mempermudah aktivitas mereka untuk berpindah tempat. Jauh sebelum bangsa asing datang ke Nusantara, masyarakat sudah terlebih dahulu mengarungi lautan untuk berdagang dan melakukan kerjasama antar kerajaan di Nusantara. Mereka datang dan berinteraksi dengan masyarakat setempat. Bahkan ada yang sampai menikah dan menetap. Hal yang sama terjadi saat bangsa asing mulai berdatangan ke Nusantara. Pedagang dari Tionghoa, Arab, India, Portugis, Inggris, dan Belanda juga melakukan interaksi dengan masyarakat Nusantara. Mereka banyak yang tinggal dan menetap lalu memperkenalkan budaya yang mereka bawa dari negara asal. Budaya-budaya tersebut lambat laun diterima oleh masyarakat setempat sehingga mempengaruhi budaya lokal dan membentuk budaya yang merupakan percampuran dari keduanya. Proses percampuran dua budaya ini disebut sebagai akulturasi. Mari mencari tahu jenis warisan budaya. Sebelum kalian mengetahui bentuk akulturasi yang ada di daerah kalian, ada baiknya kalian mengetahui jenis warisan budaya yang ada. 1. Salinlah tabel berikut di buku tugas kalian dengan menambahkan 3 baris tambahan ke bawah. 2. Untuk mengisi tabel, lakukan wawancara kepada ayah, ibu, atau keluarga yang mungkin mengetahui hal-hal yang ditanyakan. 3. Kalian juga bisa melakukan studi literatur dengan mengunjungi perpustakaan sekolah. 4. Jika memungkinkan, kalian juga bisa meminta bantuan ayah atau ibu untuk mencari informasinya di internet. 5. Presentasikan jawaban kalian di depan kelas. Jenis warisan budaya. Indonesia memiliki berbagai keragaman warisan budaya. Ada 2 jenis warisan budaya, yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Yang pertama, warisan budaya benda. Warisan budaya benda adalah warisan budaya yang bisa kita lihat dan raba. Contohnya, bangunan,
pakaian, makanan, senjata tradisional, alat musik, dan alat-alat produksi. Yang kedua, warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda adalah warisan budaya yang tidak bisa kita raba, namun bisa kita lihat di sekitar kita. Contohnya, musik, tarian, kebiasaan, keterampilan, bahasa, dan adat istiadat. Lakukan bersama. Mencari tahu sejarah warisan budaya di daerah. Nah, kalian sudah mengetahui berbagai warisan budaya yang ada di daerah kalian. Sekarang, coba cari tahu sejarah salah satu warisan budaya yang ada di daerah kalian. Berkumpullah bersama kelompok yang sudah ditentukan. 1. Pilih salah satu warisan budaya daerah kalian yang terdapat di dalam daftar tabel pada tugas sebelumnya. Kalian bisa memilih salah satu dari warisan budaya benda atau warisan budaya tak benda. 2. Gambar warisan budaya yang kalian pilih di dalam kertas HVS yang telah dibagikan guru kalian. 3. Cari informasi tentang sejarah atau asal-usul warisan budaya tersebut dan buatlah laporan sederhana. Kalian bisa menggunakan pertanyaan berikut untuk menyusun laporan. A. Kapan warisan budaya ini muncul? B. Apa fungsi warisan budaya tersebut bagi masyarakat? C. Apa tujuan dilakukannya upacara adat tersebut? Adakah budaya lain selain budaya daerah kalian yang mempengaruhi warisan budaya tersebut? Jika ada, budaya manakah itu? Apakah warisan budaya tersebut merupakan bentuk akulturasi budaya? 4. Kalian bisa melakukan wawancara atau studi literatur untuk menyelesaikan tugas ini. 5. Tuliskan laporan kalian di dalam kertas HVS. Belajar lebih lanjut. Cara menjaga warisan budaya. Warisan budaya tentu akan rusak, bahkan hilang jika kita tidak menjaganya dengan baik. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjaga warisan budaya tersebut agar kelak masih bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Yuk kita lihat beberapa cara menjaga warisan budaya. Pemugaran Borobudur. Borobudur dibangun pada abad ke-8 yaitu pada masa kerajaan Mataram kuno. Kemudian candi ini ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada abad 19 dalam keadaan rusak parah. Beberapa kali Candi Borobudur berusaha dibersihkan sebelum akhirnya dilakukan pemugaran pertama pada tahun 1907. Pemugaran berlangsung sampai sekarang untuk mengembalikan keutuhan dan kekuatan candi agar Candi Borobudur dapat kokoh berdiri sampai ratusan tahun ke depan. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Candi Borobudur sebagai situs warisan dunia yang berasal dari Indonesia. Yuk belajar silat. Pencak silat merupakan seni bela diri tradisional dari berbagai suku di Indonesia dan tersebar melalui kesenian Melayu Nusantara yang kepopulerannya kalah dari bela diri yang berasal dari negara lain seperti karate dan taekwondo. Untuk mengatasinya, dibuatlah upaya-upaya untuk memunculkan kembali pencak silat di masyarakat, seperti memasukkan pencak silat sebagai pelajaran di sekolah, mendirikan berbagai klub pencak silat,
dan mengadakan lomba-lomba tingkat nasional maupun internasional. Bahkan bela diri pencak silat muncul di beberapa film internasional sebagai upaya memperkenalkannya kepada dunia. Apa yang sudah aku pelajari? 1. Ada 2 jenis warisan budaya, yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. 2. Warisan budaya benda berupa warisan budaya yang bisa kita lihat dan bisa kita raba, seperti gedung, alat musik, dan pakaian adat. 3. Warisan budaya tak benda adalah warisan budaya yang tidak bisa kita raba, namun bisa kita lihat di sekitar kita, contohnya musik dan tarian. 4. Warisan budaya bisa terbentuk karena adanya akulturasi dari budaya lain yang masuk ke suatu daerah, seperti Candi Borobudur yang ada pengaruh dari budaya Hindu, Buddha, India. 5. Warisan budaya harus dilestarikan agar tidak rusak atau punah. 6. Pelestarian warisan budaya dapat dilakukan dengan cara pemugaran dan mempelajari warisan budaya yang ada. Cukup sekian pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.